Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin jamaah majlis ta'lim Riyadhus Shalihin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mengkhususkan kajian kita berkaitan tentang masalah kurban. Dan kita memberikan tema pada malam hari ini dengan ahkam kurban. Hukum seputar kurban. Karena tidak berapa waktu lagi kita akan merayakan satu dari dua hari raya milik kaum muslimin yang dikenal dengan Idul Adha, hari raya kurban. Dan kesempatan ini kita gunakan untuk mengulang kajian seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Maka saya ucapkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bahwa kurban yang dimaksud adalah sembelihan setelah salat Idul Adha dengan niat mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan dari hewan kurban yang dilakukan setelah salat Idul Adha dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah ibadah yang terbesar seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya salat adalah ibadah badan manusia, mana yang bekerja adalah amal badannya, pekerjaan, ucapannya, hatinya, maka sembelihan adalah pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi hartanya. Itu sembelihan yang disembelihkan. Makanya seorang muslim pada setiap salatnya mengucapkan lafaz inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan sembelihanku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguhnya aku memberikan kepada kamu kautsar, yaitu Rasulullah SAW. Maka salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Jadi hubungan salat dengan menyembelih hubungan yang sangat dekat, dan dia salah satu ibadah yang mutlak harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban adalah salah satu bentuk pensyukuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk dia mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan alangkah banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba memberikan bukti dari apa yang dia telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kenikmatan, yaitu dalam bentuk kurban.
Makanya di dalam surah Al-Kautsar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah SAW telaga Kautsar, Allah memerintahkan nabinya untuk memperbanyak salat dan menyembelih. Di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah bagi kita teladan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mencontohkan bahwa diri mereka dan apa yang mereka miliki adalah milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Quranul Karim mengistilahkan apa yang dikorbankan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam adalah bala'ul azim, adalah perjuangan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa, al-bala'ul azim. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak setelah berumur puluhan tahun, 80 tahun. Ketika dia sudah tua dan istrinya juga mandul, kemudian diberikan anugerah seorang anak yang bernama Ismail. Kemudian ketika Ismail alaihissalam baru pandai, baru menjadi anak yang sangat-sangat dirindukan oleh ayahnya, datang perintah, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ya hai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka lihat bagaimana pendapatmu tentang mimpi ini. Disembelihlah Ismail oleh Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang sangat luar biasa dengan dukungan anak tersebut. Ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan. Lakukan yang diperintahkan. Karena Ibrahim tahu bahwa semua yang dia miliki adalah milik Allah, termasuk dirinya dan anaknya yang baru diberikan oleh Allah anugerah. Apa yang tidak bisa dia berikan kepada Allah, dia bisa berikan. Apa yang dia tidak bisa takarrubkan kepada Allah Subhanahu wa taala, korbankan, dia akan bisa korbankan. Buktinya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat luar biasa. Jika seandainya seorang ayah diminta oleh orang yang dia takuti, dia harapkan dan semacamnya, semua yang dia miliki dia akan berikan kecuali anaknya. Dan Ibrahim alaihissalam memberikan anaknya kepada Allah. Sudah itu apa? Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-bala'ul azim, bala, cobaan, bukti pengorbanan yang sangat besar. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala ganti itu sebagai sunnah yang berlanjut sampai akhir zaman. Wa fadainahu bidzabhin azim. Kemudian kami ganti Ismail tersebut dengan sembelihan yang sangat luar biasa besarnya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan yang setimpal. Ketika Ibrahim memberi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa, Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang luar biasa. Allah gantikan dia dengan kibas yang sangat luar biasa. Uswah kita yang pertama dialah Ibrahim. Uswah kita yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia berkurban dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Berkorban pada hari Hudaybiyah. Beliau sembelih onta lebih dari 70 ekor onta dengan tangan beliau sendiri. Kemudian di sisanya dikembalikan atau disuruh diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang-orang yang sangat mengerti bahwa diri mereka, harta mereka, bahkan hidup dan mati mereka adalah milik Allah. Itu yang disebut qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
semua ritual ibadah kita di dalam kurban ini ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diingat-ingat terus. Makanya afdal, sebaik-baik amal pada hari ini adalah amal saleh. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang mulia beramal saleh kecuali awal-awal Zulhijjah. 10 besar awal Zulhijjah yang mana Allah akan terima amal tersebut. Kenapa? Karena awal-awal Zulhijjah mengantar kita untuk berkorban pada akhir Zulhijjah, yaitu 10 Zulhijjah. Itu dasar dari pensyariatan kurban. Dan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manfaat kurban itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menginginkan dagingnya, darahnya, kan tapi yang Allah inginkan takwa dari amal kurban tersebut. Ini dasar pensyariatan. Hikmah disyariatkan yang berkurban adalah takwa. Bagaimana kita menghargakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Dia titipkan kepada kita, begitu murah kita jual kepada Allah. Depan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia murah kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar harganya di sisi Allah. Semakin berat hati kita untuk memberikan kepada hal-hal yang mubah dan mudah kita berikan kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat, di sanalah takwa. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban pertama melambangkan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim dia tidak pernah mengenal mengorbankan dirinya atau sesuatu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Korban, menyembelih. Dia tidak pernah menyembelih kepada jin, tidak pernah menyembelih apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia memahami bahwa korban adalah lambang tauhid, berarti untuk amal-amal lainnya dia tidak akan mensyirikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan syirikatkan itu. Kita ingat di dalam hadis disebutkan seseorang masuk neraka karena lalat. Seseorang masuk surga karena lalat. Lalat seseorang masuk. Masalah kurban. Kenapa? Ketika dua orang ini lewat di sebuah perkampungan yang tidak dibenarkan lewat kecuali harus menyembelih. Yang satu menyembelih, dipaksa menyembelih, dia katakan saya tidak ada untuk menyembelih. Apa kata mereka? Sembelihlah walau dengan lalat. Ini maksudnya menyembelih dengan penghuni kampung tersebut, yaitu menyembelih mensyirikatkan Allah. Maka si fulan menyembelih, yang pertama menyembelih, dia katakan bismi atas nama penunggu fulan, maka dia masuk neraka. Yang satu lagi datang ke kampung tersebut, kemudian dia bertemu dengan orang-orang tersebut, memaksa dia menyembelih. Dia mengatakan demi Allah saya tidak menyembelih kecuali atas nama Allah. Apa kata dia? Sembelihlah walau sekalipun lalat. Apa katanya? Demi Allah jangankan lalat, lebih kecil dari lalat saya tidak mau, kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dibunuh, kemudian masuk surga. Jadi kurban adalah lambang tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia lambang ketakwaan dan sebagaimana juga dia lambang bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat kenyataan hidup kaum muslimin, terkhusus kebanyakan kaum muslimin, Allah mengatakan bahwa kurban adalah syiar Islam. Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya dialah sebenar-benar takwa hatinya. Dan syiar Allah di dalam ayat ini adalah menyembelih dan berkurban. Kalaulah kaum muslimin mencukupkan diri untuk menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada seorang muslim pun yang tidak berkurban pada tahun ini. Apa yang kita dapatkan? Bahwa kebanyakan kaum muslimin salah menegakkan syiar, yang mana Allah menyuruh menegakkan syiar sesuatu dan mereka menegakkan syiar yang lainnya dan menghambur-hamburkan harta untuk itu. Lihatlah acara perhelatan-perhelatan kematian, lihatlah acara-acara seremonial di dalam masalah ritual ibadah yang tidak pernah Allah datangkan dalil dan hujjah kepada hambanya, diadakan, dihambur-hamburkan di saat kaum muslimin di dalam kefakiran, kemiskinan, kelaparan, kehausan. Kita hamburkan dengan dalih bahwa itu adalah syiar Allah, padahal syiar Allah tidaklah ditegakkan kecuali atas perintahnya. Dan perintahnya itu dia syiar Allah, salat berjamaah ke masjid. Perintahnya mendirikan salat Jumat. Syiar Allah Subhanahu wa taala berkurban. Syiar Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, memenuhi masjid. Itu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin menggantikan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik sama sekali? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tentang masalah hukum kurban. Hukum kurban, di sini ada dua pendapat para ulama tentang hukumnya. Apa hukum kurban? Apa hukum kurban di bulan Zulhijjah ini? Hukum kurban, ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk berkorban. Dengan dalil hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamussu min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Jika seandainya masuk 10 awal Zulhijjah dan salah seorang kalian berkeinginan untuk berkorban, maka jangan sekali-sekali menyentuh rambutnya dan bulunya sedikit pun. Di sini lafaz Rasulullah SAW yang di sini dikatakan menunjukkan bahwa dia sunnah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berkeinginan berkorban, yang punya azam berkorban, maka jangan. Kalau seandainya itu wajib, maka Rasulullah tentu tidak mengatakan barang siapa yang berkeinginan, kan, tapi barang siapa yang mampu dan maka dia wajib. Kan, tapi di sini Allah meletakkan yang berkeinginan. Berarti Allah meletakkan hukum sesuatu itu pada keinginan seseorang, mau atau tidak. Nah, yang mau maka hendaklah mulai tanggal 1 Zulhijjah dia tidak menyentuh rambutnya dan bulunya sedikit pun, mencabutnya atau mencukurnya. Hadis dari Ummu Salamah, hadis sahih, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam kitab Irwa. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, athar yang dikeluarkan dari Abu Bakar dan Umar bahwasanya mereka tidak berkurban, takut mereka ditiru tentang wajibnya berkurban. Jadi adalah Abu Bakar dan Umar, mereka tidak berkurban, takut ditiru atau takut memberatkan kaum muslimin yang mana mereka adalah khalifah. Dan athar ini juga sahih. Pendapat yang kedua, bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Dan pendapat ini diperkuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni dan Hakim dengan sanad hasan. Rasulullah SAW berkata, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan dan dia tidak berkorban, maka jangan sekali-sekali mendekati lapangan salat kami. Dan jelas Rasulullah SAW tidaklah melarang seseorang dari kebaikan, yaitu salat Id, kecuali karena mereka meninggalkan sesuatu hal yang mustahak, hal yang wajib. Apalagi kita berpendapat bahwa hukum salat Id wallahu taala alam adalah fardu ain. Kita juga berpendapat bahwa salat Id hukumnya bukan sunnah muakkadah, kan, tapi hukum salat Id hukumnya wajib. Kalau seandainya hukum salat Id wajib, tidak mungkin Rasulullah SAW melarang umatnya dari sesuatu yang wajib kecuali mereka tidak melaksanakan sebuah kewajiban. Dari yang keduanya, Jundub bin Abdullah al-Bajali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanahu ma ukhra, wa man lam yadhbah falyadhbah." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka ulanglah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka menyembelihlah. Jadi di sini ada dua dalil. Pertama, Rasulullah mengatakan barang siapa yang salah menyembelihnya, dia menyembelih sebelum imam menyembelih, maka hendaklah dia mengulang. Kalau itu sunnah, maka tentu tidak perlu diulang. Itu satu. Dan Rasulullah bersabda potongan kedua, "Man lam yadhbah falyadhbah." Dan barang yang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih. Dan sigatnya sigat amr. Kata lafaznya kita kata perintah, dan asal perintah Rasulullah wajib. Diriwayatkan juga dari Mikhnaf bin Sulaim bahwasanya dia menyaksikan Rasulullah SAW berkhutbah di hari Arafah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ahli kulli baitin fi kulli am udhiyah." Sesungguhnya wajib bagi setiap pemilik rumah pada setiap tahunnya kurban. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang kuat dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang pelik. Maka berkata seorang ahli tafsir pada zaman sekarang, yaitu Syekh Al-Amin Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Engkau telah meneliti dari dalil sunnah pendapat yang mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan. Dan keadaannya dalam pandangan kami bahwa tidak ada satupun dalil dari kedua pendapat tersebut yang tegas mengatakan itu wajib atau sunnah. Jadi tidak ada satupun yang tegas. Dan tidak ada yang selamat dari bantahan, baik yang menunjukkan wajib maupun yang tidak wajib. Jadi semuanya tidak ada yang selamat dari bantahan. Semuanya bisa dikritik. Pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wajib, dan pendapat jumhur ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Apa yang beliau katakan, ini yang bagus kita jadikan pegangan. Apa kata beliau? Kemudian beliau berkata, yang rajih, yang kuat bagi saya dalam perkara seperti ini, yang tidak jelas dalalah nasnya, yang tidak ada jelas penunjukan nas kepada satu hukum tertentu secara tegas dan jelas, adalah berusaha sekuat mungkin keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf, bahwa tidak ada para ulama yang memperselisihkan orang yang berkorban berdosa. Makanya keluar dari khilaf perselisihan para ulama antara sunnah muakkadah atau wajib, yaitu kita berkorban. Sebagiannya katanya dia tidak meninggalkan berkorban selagi dia mampu, karena Nabi mengatakan, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan sesuatu yang engkau ragui kepada sesuatu yang tidak ragu. Yang kita tidak ragukan adalah sunnahnya, dianjurkannya kita berkorban. Yang kita ragukan perselisihan para ulama, apakah kita berdosa meninggalkan korban atau tidak. Maka meninggalkan hal seperti ini lebih baik, dan ini yang bagi saya yang lebih kuat. Allahu ta'ala alam. Kemudian masuk poin berikutnya tentang masalah binatang kurban. Bahwa binatang kurban yang boleh dikurbankan adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am
dia ada 3. Binatang ternak ada 3. Pertama onta, dan yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Kalau seandainya Bapak mempunyai ternak rusa dan Bapak ingin berkorban dengan itu, maka tidak sah, karena dia tidak masuk bahimatul an'am. Begitu juga yang lain dari yang 3 ini. Kalau seandainya kita memiliki zebra, kuda, juga tidak sah kurbannya. Yang hanya boleh diperbolehkan kurban adalah onta, sapi, dan kambing. Timbul lagi permasalahan, mana yang lebih afdal dari yang 3 ini? Apakah kita berkorban dengan onta, atau berkorban dengan sapi, atau berkorban dengan kambing? Saya melihat bahwa apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu yang lebih afdal dari segalanya, bahwa seorang yang ingin berkorban, maka yang afdal baginya berkorban dengan harga yang paling mahal dan yang paling bagus. Yang paling bagus dan paling mahal. Mahal harganya dan bagus hewan korbannya. Ini kaidah di dalam memilih hewan kurban. Sebagian ulama mengatakan bahwa lebih afdal berkorban dengan onta daripada berkorban dengan kambing. Mereka berdalil dengan hadis orang yang berangkat sholat Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mandi, kemudian berwudu, bersuci, kemudian dia berangkat ke sholat Jumat, kemudian dia mendapatkan waktu pertama, seakan-akan dia berkorban dengan onta. Jadi sudah itu baru turun sapi, sudah itu baru turun kambing, sudah itu baru turun ayam, sudah itu baru turun telur ayam. Menunjukkan bahwa onta lebih baik daripada sapi dan kambing dan begitu. Kan tapi permasalahan baru teringat oleh saya bahwa ini terbantahkan karena sapi itu 7 orang atau onta itu 7 orang, sedangkan kambing untuk 1 orang. Hadis Jumat ini itu dia berkorban onta saja 1 orang, maksudnya dia seakan-akan dia mengorbankan onta bukan untuk 7 orang, akan tetapi dia mengorbankan pada hari raya kurban 1 onta untuk dirinya sendiri. Jelas 1 ekor onta seseorang berkorban dengan 1 ekor kambing jelas lebih afdal 1 ekor onta. Rasulullah SAW berkorban 100 ekor onta. 100 ekor onta. Timbul lagi permasalahan, mana lebih afdal bagi seseorang dia ikut bagian 7 dari bagian onta dengan 1 ekor kambing. Permasalahan ini sampai sekarang belum bisa terjawab oleh saya, tapi saya kembali kepada apa yang diberikan kaidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang paling mahal dan yang paling bagus, maka itu yang lebih afdal. Jadi jika seandainya kambing lebih mahal harganya daripada iuran 7 orang berkorban, maka dia telah menang 50%. Akan tetapi jika seandainya dengan harga murah dia bisa mendapatkan hewan korban yang bagus, berarti dia telah menang pula 50%. Berarti di sini berimbang dan sama-sama mulia, tergantung bagaimana dia berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti juga korban, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sedekah engkau sangat membutuhkan. Wa anta syahih. Sebaik-baik sedekah kita sangat membutuhkan. Jadi juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat kita memberikan infak karena kita sangat membutuhkan harta itu, juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang mempunyai harta banyak dan dia berkorban sama dengan kita. Baik. Syarat sah korban pertama, umur telah cukup. Kalau seandainya onta umur 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kambing
1 tahun. Dan yang kedua, lepas dari aib, tidak mempunyai aib. Nanti kita terangkan tentang aibnya. Kaidah di dalam memilih binatang korban, yaitu semua hewan sembelihan yang sehat dan mempunyai daging. Semua hewan sembelihan yang sehat, dia sehat, tidak sakit, dan mempunyai daging, karena tujuannya adalah korban. Di sini kita bisa pahami perbedaan antara akikah dengan korban. Kalau korban, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita yang paling banyak dagingnya dan sehat. Kalau akikah, lebih diutamakan adalah jumlah nyawanya. Makanya tidak dibenarkan seseorang mengakikahkan dirinya nimbrung ke kurban 7 bagian kelompok. Ada kelompok di sebuah masjid, ada 7 orang, terus tinggal 6, tinggal 1 lagi. Dia katakan, saya 2, yang 1 untuk korban saya, 1 untuk akikah. Tidak sah akikahnya, karena akikah tidak dibenarkan selain dari kambing. Dan yang kedua, tidak dibenarkan bergabung 7 orang anak untuk membeli onta, karena standar untuk akikah adalah nyawanya, 1 nyawa untuk 1 nyawa. Sedangkan korban adalah dagingnya, karena kita akan bersedekah untuk orang. Permasalahan kambing adalah permasalahan yang sangat dipahami oleh orang Arab. Maka Rasulullah SAW berkorban dengan kambing yang sangat luar biasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau dari Anas, kana yudahhi bi kabshaini amlahaini aqranaini saminain. Bahwasanya Nabi berkorban dengan kibas, amlah, aqran, samin. Pertama, sifat kurban Rasulullah SAW. Pertama, kibas. Kibas ini adalah kambing yang besar sekali. Kambing mana? Kibas, jantan. Kibas, sebagian ahli bahasa mengatakan dia jantan. Sudah itu amlahaini. Amlahaini mempunyai warna. Para ulama berselisih tentang makna amlah. Aisyah berkata bahwa amlah adalah semua dia duduk di atas hitam, melihat hitam dan menginjak hitam. Maksudnya dianjurkan bahwa kambing itu putih kan, tapi matanya hitam, yang dia lihat di depan matanya hitam, kemudian dadanya hitam, dan yang ketiga kakinya hitam. Sebagian lagi, As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam mengatakan, jika keafdalan pada warna sandarannya, kenapa afdal warna yang disebutkan oleh Aisyah itu? Karena Rasulullah SAW berkurban dengan warna itu. Maka zahirnya beliau tidaklah menginginkan warna tertentu sehingga dihukum afdal. Akan tetapi yang beliau inginkan berkorban dengan apa yang beliau temukan dan peroleh. Maka tidak ada keabdalan warna satu dengan warna yang lain. Ini pendapat San'ani, bahwa kebetulan saja waktu itu Rasulullah SAW berkorban dengan kambing yang amlah, warna yang disebutkan oleh Aisyah. Ini hitam, semuanya putih. Ini kebetulan saja. Sebagian ulama menganalisa itu bahwa itu yang lebih afdal karena Rasulullah yang berkorban itu. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa menurut sahabat yang afdal, menurut sahabat, karena standar kita adalah sahabat Rasulullah SAW, bahwa yang afdal, kalau seandainya kita dapatkan dia dalam semua siri sama, maka yang afdal dalam warna adalah putih, kemudian kekuning-kuningan, kemudian abu-abu, kemudian putih bercampur hitam, kemudian hitam semua. Putih, kuning-kuningan, abu-abu, hitam bercampur putih, dan hitam semuanya. Kemudian amlah, tadi kita telah terangkan. Dan akran, bertanduk. Karena dengan bertanduk menunjukkan bahwa dia sudah berumur. Dan saminain, gemuk.
saminain, gemuk, berarti di sini ada ciri kurban yang afdal. Cacat yang tidak layak dijadikan kurban, dia dijadikan 4 tandar oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami dan berkata, arba'un la tajuzu fid dhuhaya, 4 perkara yang tidak diperbolehkan dalam berkorban. Al-aura al-bayyin auruha, mata picak yang kelihatan picaknya. Wal arja al-bayyin dal'uha, pincang yang kelihatan pincangnya. Wal kabirah allati la tanqa, dan wal maridah allati al-bayyin maraduha, yang sakit yang kelihatan sakitnya, dan yang tua yang tidak mempunyai daging lagi. 4 hal, yang pincang, yang picak, yang sakit, dan yang tua sekali tidak ada daging. Maka masuk ke dalam hal ini yang lebih parah daripada yang 4 ini. Misalnya yang picak jelas yang masuk lebih dahuluan buta, yang pincang masuk dalam hal ini buntung, pincangnya nggak boleh apalagi buntung, atau yang semisalnya juga tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya binatang yang cacat setelah dibeli? Cacatnya setelah terjadi beli. Maka kita jawab bahwa tergantung apakah dia lalai atau tidak, pengurusnya lalai atau tidak. Jika seandainya kelalaian pengurus, maka wajib bagi pengurus untuk bertanggung jawab dan membelikan untuk peserta yang telah membeli itu hewan kurban tersebut. Kalau terjadi tidak ada kelalaian, maka tidak diganti. Kemudian peserta kurban. Peserta kurban itu adalah setiap muslim dan muslimah yang memiliki kemampuan, atau kepala keluarga yang memiliki kemampuan, baik dia mukim maupun musafir. Akan tapi kita katakan muslim dan muslimah jika seandainya dia tidak punya tanggungan, atau kepala keluarga yang mempunyai tanggungan, maka cukup bagi kepala keluarga tersebut untuk berkorban untuk dia dan keluarganya. Jadi minimal bagi orang-orang berkeluarga, dia berkorban 1 di dalam keluarga tersebut. Dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, ala ahli kulli baitin fi kulli am udhiyah, setiap kepala keluarga wajib setiap tahunnya korban. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap korban, dan ini didukung juga bahwasanya diperbolehkan menurut para ulama semuanya, tidak ada yang diperselisihkan, seseorang meniatkan korban untuk dirinya dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang lain yang di bawah tanggungannya untuk satu korban yang dia korbankan. Jadi ketika seseorang mendaftarkan dirinya ke pengurus masjid, dia katakan untuk keluarga saya si fulan, untuk keluarga saya si fulan, untuk keluarga besar saya, itu diperbolehkan untuk satu korban kambing. Sebagaimana juga diperbolehkan hukum asalnya untuk satu individu. Bagaimana pula dengan jemaah haji yang berada di Makkah? Apakah dianjurkan mereka berkorban atau tidak? Ini berselisih para ulama. Sebagian lagi mengatakan diperbolehkan dan dianjurkan, sebagian lagi tidak, karena mereka telah diwajibkan untuk menyembelih haji, atau yang disebut oleh jemaah kaum muslimin dam. Kalau seandainya jemaah haji diwajibkan untuk menyembelih dam, maka jemaah yang tidak haji diwajibkan atau diharuskan menyembelih kurban. Kan tapi jika seandainya dia berkeinginan, maka saya melihat tidak masalah untuk menambah pahala, akan tapi dianjurkan, maka saya melihat tidak ada anjurannya. Wallahu ta'ala alam. Dan jika telah masuk awal Zulhijjah, maka tidak dibenarkan bagi yang berkorban untuk mengambil rambut dan kukunya, sesuai dengan hadis yang dibacakan tadi. Tidak dibenarkan mengambil rambut dan kukunya. Masuk kita ke adab menyembelihan. Kita menurunkan adab menyembelih karena
banyaknya kaum muslimin sudah tidak lagi mengacu kepada adab dan sembelihan Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah manusia yang paling mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang mengatakan idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika seandainya kalian ingin menyembelih, maka perbaguslah sembelihan kalian. Nah, segianya kita menerangkan tentang adab sembelihan. Yang pertama, kita harus mengecek hewan korban, harus dicek, dilihat dan diteliti. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW amarana Rasulullah an nastashrifal aina wal udhuna. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengecek mata dan telinga. Jadi sebelum membeli dicek dahulu. Dan yang kedua, hendaklah sembelihan itu disembelih di lapangan tempat salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sang imam diharuskan menyembelih di tempat salat Id. Sebagian para ulama mengatakan bahkan tidak hanya khusus bagi sang imam, kan tapi seluruh kaum muslimin dianjurkan untuk menyembelih di tempat salat Id. Karena di sana diletakkan dua ibadah, pertama salat yang mana disaksikan oleh kaum muslimin, dan yang kedua kurban yang juga segianya disaksikan oleh orang-orang yang berkorban dan kaum muslimin. Dan apa faedahnya? Kenapa harus korban di tempat salat Id, terutama imam? Supaya jangan ada orang-orang yang berkorban sebelum imam berkorban. Jika seandainya seseorang berkorban sebelum imam berkorban, maka tidak sah korbannya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa standar masuknya boleh menyembelih bukanlah waktu matahari, misalnya tergelincir matahari atau jam 9 dan semacamnya, akan tetapi standarnya adalah imam telah menyelesaikan salatnya dan telah mulai berkorban. Dan itu dianjurkan imam menampakkan hewan korbannya supaya dilihat oleh yang lainnya, sehingga mereka bisa mengikuti sembelihan mereka setelah sembelihan imam. Dan yang berikutnya, mengasah pisau sembelihan. Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah, ishadiha bihajar, asah pisau tersebut dengan batu. Mengasah pisau salah satu bentuk rahmat, kasih sayang kita kepada makhluk, dan ini sebuah keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang atau makhluk yang ada di atas bumi ini, niscaya Allah akan memberi kasih sayang kepada kalian nantinya yang ada di langit. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rahman. Jadi harus disembelihkan. Dan yang berikutnya, tidak menampakkan pisau ketika dia berkorban, tidak menampakkan pisau. Ini hukum nyaris tidak ada bagi kita suatu adab yang kita ketahui. Kiranya Rasulullah SAW mengajarkannya bahwa kita tidak boleh menampakkan pisau kepada sembelihan, sekalipun dia binatang. Sembunyikan pisau itu. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang sedang hendak berkorban, dan kakinya telah dia letakkan di perut kambing tersebut. Kakinya diletakkan di perut kambing sambil dia mengasah parangnya, sedangkan kambing tersebut memperhatikannya. Perhatikan, Rasulullah SAW berkata, kenapa tidak sebelumnya engkau asah? Apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Maksudnya dia melihat pisau itu, dia udah pingsan duluan, udah stres dahuluan. Jadi binatang itu juga punya stres yang harus kita jaga. Jadi hendaklah tidak dinampakkan. Dan yang berikutnya, mempercepat di dalam menyembelih, dipersegera. Maka dibutuhkan orang-orang yang memang
kuat di dalam menyembelih, kokoh. Riwayatnya dari Ibnu Umar bahwasanya idza dzabaha ahadukum falyujhiz, jika salah seorang kalian menyembelih maka hendaklah digorok cepat-cepat. Dan yang berikutnya melepaskan ikatan sembelihan setelah menyembelih. Sebagian kaum muslimin ini tidak melakukan hal itu. Pertama mungkin mengatakan itu tidak masalah dan sebagainya. Padahal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW melepaskan ikatan sembelihan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza dzabahtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidd ahadukum syufratahu wal yurih dzabihatahu." Jika seandainya salah seorang kalian menyembelih, maka perbaguslah sembelihannya dan hendaklah dia mempertajam pedangnya atau parangnya, dan hendaklah dia melepaskan sembelihannya. Berikan dia istirahat. Berikan dia istirahat sembelihannya tersebut. Yaitu istirahatnya jelas dengan melepaskan ikatannya jika seandainya dia sudah akhir-akhir sembelihannya. Dan ini yang harus diawasi oleh panitia kurban. Jangan sekali-kali membunuh atau menyiksa hewan kurban. Ada sebagian pengurus yang pendek kesabarannya, ketika hewan kurban tersebut nggak mau jatuh-jatuh juga, maka dia tebas kakinya kemudian jatuh dan dia dalam keadaan hidup. Ini tidak dibenarkan dan bukti kita tidak mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bantahan besar terhadap orang-orang yang mendakwakan hak azazi manusia atau hak azazi hewan, yang mereka mengatakan bahwa kaum muslimin mengadakan hari raya untuk menyembelih binatang. Padahal kita makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk manusia, dan manusia diwajibkan untuk memperbagus muamalah mereka dengan makhluk yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Dan yang berikutnya, menggiringnya dengan lembut, jangan dengan paksa. Dan jelas ini dikembalikan kepada ahlinya, bahwa berbeda menggiring kambing, berbeda menggiring sapi, berbeda pula menggiring onta. Apa yang saya lihat di sana, bahwa menggiring onta itu cukup dengan membawa induknya saja, tidak perlu diikat. Ketika induknya digiring, maka anak-anaknya atau saudara-saudaranya mengikut. Kemudian dilewatkan di sebuah dinding, kemudian baru setelah lewat induknya baru digorok yang di belakangnya. Kemudian membaca bismillah. Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian bertakbir, bismillah ya Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Timbul di sini perselisihan para ulama. Di dalam kitab Ahkamul Aidain diterangkan, Syekh Ali Hasan hafizahullah taala menyebutkan bahwa tambahan Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza minka walak, tambahan bid'ah. Dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Akan tapi saya melihatnya tidak jatuh kepada bid'ah. Saya melihatnya hal ini tidak jatuh kepada bid'ah sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Karena Rasulullah SAW sendiri juga pernah menambah kata-kata lain selain dari bismillah dengan takbir. Yang jelas sepakat para ulama, jika seandainya seseorang menyembelih dengan ucapan bismillah Allahu akbar, sah kurbannya, tidak ada yang mengatakan batal. Akan tapi ada tambahan Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Sebagian ulama, sebagaimana saya katakan, membidahkan. Terutama Imam Malik. Akan tapi Al-Qurtubi rahimahullah, yang mana beliau adalah pengikut Malikiyah sendiri, tidak setuju dengan pendapat imamnya. Karena apa kata beliau? Bisa saja pendapat Imam Malik ini karena belum sampai kepadanya khabar, atau belum, menurut beliau khabar tersebut tidak sahih, atau amal para sahabat atau ulama-ulama sezamannya menyelisihi hal itu. Padahal kata Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, tambahan-tambahan seperti itu juga ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tambahan
Seperti Rasulullah SAW mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan, sampai wa ana minal muslimin, Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillah, Allahu akbar. Jadi ada riwayatnya yang Rasulullah SAW mengucapkan hal itu. Dan ini jelas para ulama berselisih tentang hal ini. Kan tapi jika seandainya seorang muslim mengucapkan dengan bismillah Allahu akbar, maka telah cukup baginya. Kalau seandainya dia tambah Allahumma hadza minka walak, ya Allah ini darimu dan untukmu, maka diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang berikutnya, menidurkannya di sisi kirinya di bawah, sehingga tangan kanan si penyembelih menyembelih dan tangan kirinya memegang. Jadi hendaklah saya anjurkan untuk menyembelih dengan tangan kanan dan dipegang dengan tangan kiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bertemunya kurban dengan akikah. Bahwa sah seorang berkorban dengan akikah. Jika seorang meniatkannya untuk korban dan akikah anaknya, kan tapi yang afdal adalah memisahkan antara keduanya. Ini saya dapatkan dari kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sah seseorang meniatkan akikah dengan korban untuk anaknya. Maksudnya dia mengakikahkan, mengkorbankan kambing dan sekaligus meniatkan akikah untuk anaknya. Akan tapi ini pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wallahu taala a'lam. Pembagian kurban. Pembagian kurban para ulama memperselisihkan, akan tapi yang kuat wallahu a'lam bahwa pembagiannya dibagi 3. Kan tapi tidak sepertiga, kan tapi dibagi 3. Ada pembagian 3. Pembagian pertama dimakan, yang kedua dihadiahkan, dan yang ketiga disedekahkan. Hukum yang dimakan dan dihadiahkan mustahab. Hukum disedekahkan wajib. Jadi kalau seandainya Anda ingin makan, maka makanlah, dianjurkan untuk makan. Karena jahiliyah, orang-orang Quraisy dahulu tidak mau memakan hewan kurban mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menyuruh makan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah tidak mau memakan kurbannya. Maka jatuhlah perintah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi istihbab. Karena sebelumnya kaum muslimin merasa ragu tentang boleh tidaknya, maka datang nas yang menerangkan bolehnya dan perintah untuk memakannya. Maka kita katakan untuk menyelisihi kaum jahiliyah, maka dianjurkan untuk makan kurban. Akan tapi menghadiahkan dan makan hewan kurban, maka itu hukumnya mustahab. Sedangkan mensedekahkannya hukumnya wajib. Jadi harus ada 3, kan, tapi yang 2 mustahab, yang 1 wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dalam ayat lain dikatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hewan kurban kalian dan berilah makan al-qani'a wal mu'tar. 2 orang, al-qani'a wal mu'tar. Dan dalam ayat lain dikatakan fakulu minha, makanlah darinya, wa at'imul ba'isal faqir. Al-ba'is al-faqir. Berilah makan al-ba'is al-faqir. Di sini ada 4 orang yang diwajibkan atau dijadikan kategori diwajibkan bersedekah kepada mereka. Yang pertama al-qani', yang kedua al-mu'tar, yang ketiga al-ba'is, yang keempat al-faqir. Yang al-qani', al-qani' adalah orang-orang yang meminta-minta. Al-qani' adalah orang-orang yang meminta-minta. Al-ba'is adalah orang yang ditimpa musibah kepadanya sekalipun dia tidak miskin. Baru dapat musibah, kebakaran, kebanjiran, ditimpa musibah, dia disebut al-ba'is. Al-mu'tar, orang-orang yang selalu mondar-mandir kepada kita, kan tetapi meminta kepada kita sesuatu, kan tapi bisa dia ucapkan atau dia diam. Jadi ada orang yang sering datang miskin, atau seseorang yang sering datang ke rumah, sering minta kepada kita. Kadang-kadang kedatangan dia sudah menunjukkan dia meminta, maka itu disebut al-mu'tar. Mereka juga dianjurkan untuk diberikan kepada mereka makanan. Al-faqir adalah orang yang fakir atau orang yang miskin. Itu yang wajib kepada mereka disedekahkan. Timbul lagi permasalahan kulit tidak boleh dijual.
Yang saya maksudkan kulit tidak boleh dijual oleh panitia kurban yang tidak memiliki hak untuk pembagian kurban. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah SAW an aquma ala badanihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzar minha syai'an qala nu'tihi nahnu nu'tihi min indina. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk menyembelih sembelihan beliau, yaitu sembelihan waktu beliau menyembelih 100 ekor onta, dan memerintahkan saya untuk mensedekahkan dagingnya dan kulitnya. Jadi tidak dibenarkan bagi panitia mengambil kulitnya kemudian dijual. Akan tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah berembuk antara panitia dengan orang-orang yang hendak berkorban, terus diperuntukkan kepada seseorang, atau dikumpulkan kulitnya kemudian diperuntukkan kepada seseorang yang masuk dalam kategori yang 3, dimakan, dihadiahkan, atau disedekahkan. Nah, setelah jatuh kepada orang-orang ini, terserah dia apakah dia mau jual atau tidak, terserah. Tapi menjual sebelum dibagikan tidak dibenarkan. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mensedekahkan dagingnya, jadi diberikan dahulu dagingnya, kulitnya, dan juga pelananya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu harus disedekahkan. Dan Rasulullah melarang saya untuk memberi upah dari hewan kurban tersebut orang-orang yang menyembelih. Jadi panitia dilarang mengambil keuntungan dari sembelihan tersebut. Akan tapi kata Ali, akan tapi kami yang memberi dari uang kami. Jadi barang siapa yang sekarang menjadi pengurus kurban, panitia kurban, hendak mengerti fikih ini, paham hukum ini. Tidak boleh karena dia panitia dilebihkan bagiannya karena dia panitia. Tidak dibenarkan, hukumnya haram. Tidak hak dia mengambilnya. Akan tetapi bukan berarti pula dipahami orang-orang yang menyembelih tidak berhak mendapatkan korban. Ini juga ada yang ngerayu, udah nggak boleh. Tidak. Karena hukum korban itu yang mengambilnya ada 3 orang. Pertama yang berkorban dengan memakannya, dan yang kedua orang-orang yang diwajibkan bersedekah bisa dihadiahkan kepadanya, dan yang ketiga orang miskin. Kalau seandainya pengurus yang menyembelih tersebut dia orang miskin, dan juga dia orang yang ikut berkorban, ditambah lagi dia juga orang yang layak disedekahkan karena dia tetangga masjid, maka sebelum orang-orang yang lain dia yang paling mustahak untuk mendapatkan daging kurban. Akan tetapi diberikan atas nama dia menyembelih, tidak. Kalau dia diberi atas nama menyembelih, maka tidak dibenarkan. Seharusnya apa? Yaitu patungan atau orang-orang yang berkorban mengumpulkan uang dan diberikan kepada orang yang menyembelih beberapa yang mereka mampu. Apa kata Ibnu Qudamah? Penjagal diberi upah sesuai dengan asar di atas, dengan dalil di atas. Akan tetapi mereka paling berhak dari yang lain mendapatkan daging kurban, karena mereka langsung yang mengerjakan dan mengulitinya, dan keinginan untuk memperolehnya lebih besar. Jadi selain dari yang lain mereka paling berhak. Dari sisi apa? Bukan karena mereka panitia, akan tetapi karena mereka yang berkorban, atau karena mereka miskin, atau karena mereka orang yang berhak dihadiahkan untuk daging kurban. Mereka yang langsung melihatnya, mereka yang langsung begitu. Waktu berkorban dimulai setelah melakukan salat Idul Adha dan khutbah. Sesuai dengan hadis Bara' bin Azib, "Man dzabaha qabla as-salah falaysa minan nusuki fi syai' wa innama huwa lahmun qaddamaha li ahlihi." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka tidak disebut kurban, akan tapi itu adalah daging yang dia berikan untuk keluarganya. Ibnu Qayyim berkata, inilah yang ditunjuki oleh sunnah dan petunjuk Nabi, bukan ukurannya dengan waktu salat dan khutbah, akan tetapi berkait dengan perbuatan imam, dan ini pendapat yang kami beragama dengannya. Dan berakhir
dengan selesainya hari tasyrik. Sebagaimana hadis dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik 11, 12, 13 adalah waktu penyembelihan. Kemudian ada hal-hal yang masuk di dalam seputar kurban. Permasalahan hukum berkorban kepada organisasi sosial, kemudian menyalurkannya keluar daerah. Pertama kita jawab bahwa kurban lebih baik dari bersedekah dengan harganya. Jadi kalau seandainya kita berkorban, lebih baik daripada kita kasih uang kontan kepada fakir miskin. Rasulullah SAW mengatakan, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan afdal min iraqatid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam pada hari sembelihan, pada hari tanggal 10 Zulhijjah, lebih baik daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih. Itu amalan yang afdal yang dilakukan pada tanggal itu. Maka kita katakan, maka berkorban di tempat lebih afdal daripada dia memindahkannya. Baik, berkorban untuk mayit. Berkorban untuk mayit ada 3 keadaan. Pertama, seorang yang hidup berkorban untuk dirinya dan diikut sertakan yang sudah meninggal, dan ini diperbolehkan. Sesuai dengan Rasulullah SAW bahwa beliau mengatakan, Allahumma hadza, ya Allah ini untukku dan keluargaku. Keluarga Rasulullah SAW jelas sudah ada yang meninggal dan sudah ada juga masih hidup. Yang meninggal seperti Khadijah. Makanya Rasulullah SAW meniatkan korban satu untuknya dan keluarganya. Jadi ini yang dianjurkan dan yang lebih utama. Dan yang kedua, berkorban dengan wasiat. Mayit mewasiatkan berkorban, maka hukumnya wajib. Dan ini juga dianjurkan. Dan yang ketiga, para ulama berselisih, seseorang berkorban untuk keluarganya yang sudah meninggal. Berkorban untuk keluarganya yang sudah meninggal. Para ulama berselisih tentang hukumnya. Akan tetapi hukumnya Allah Ta'ala alam, yang rajih adalah boleh, diperbolehkan oleh para ulama kita, akan tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, yaitu berkorban untuk dirinya kemudian untuk yang meninggal. Dalilnya karena tidak ada contohnya dari kalangan sahabat Rasulullah SAW atau dari Rasulullah SAW. Kemudian kemungkaran dalam berkorban. Yang pertama, banyak orang berkorban yang umur hewan tersebut tidak cukup. Dan yang kedua, pembagian korban hanya untuk orang-orang tertentu dan tidak ada niat untuk disedekahkan. Dan berikutnya, menyerahkan penyembelihan kepada orang yang tidak pandai menyembelih. Dan yang berikutnya, menyerahkan penyembelihan kepada orang yang berbuat syirik, seperti dukun-dukun dan semacamnya. Dukun-dukun ini musibah karena dia sering menyembelih untuk jembatan dan semacamnya, jin, dan dia disebut pula di kampungnya kiai. Nah, terpaksalah dia disuruh menyembelih oleh pengurus masjid, padahal dia musyrik. Semua sembelihannya haram. Jadi ini hendaklah dipilih seorang muslim yang bersih akidahnya. Kemudian di sini saya ingatkan yang terakhir, amalan-amalan yang dianjurkan untuk melakukan di bulan Zulhijjah. Pertama, berpuasa pada hari Arafah. Bahwa bagi yang tidak haji, Rasulullah SAW ditanyakan tentang puasa Arafah, Rasulullah SAW menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwasanya puasa Arafah bagi yang tidak haji dapat menghapus dosa tahun kemarin dan tahun depan. Dan yang kedua, memperbanyak amal mulai awal Zulhijjah
sampai 10 Zulhijjah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah satu amalan yang lebih baik dilakukan dalam hari-hari anak Adam dari amal soleh kecuali di awal 10 Zulhijjah. Dengan demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang masalah melepaskan ikatan. Melepaskan ikatan ini yang kita maksud bukan setelah menyembelih langsung, karena dia nanti berdiri dan jalan nanti musibah. Kan, tapi yang saya maksud adalah setelah berapa menit atau berapa detik sembelihan, darah sudah mulai mengucur, kemudian tinggal lagi nafas-nafasnya yang terakhir, dianjurkan untuk membukanya supaya darah lebih mudah keluar. Dengan tarikan-tarikan dan renggangan-renggangannya tersebut, dia lebih mengeluarkan darah dan semacamnya. Dan juga adab yang saya lupa lagi ditambahkan adalah diusahakan darahnya keluar lebih banyak dengan cara melepaskan tadi ya. Tentang masalah berkorban dengan kambing betina, bahwa sampai sekarang saya tidak ada mendapatkan larangan seseorang berkorban dengan binatang ternak betina. Saya tidak mendapatkan larangan berkorban atau akikah dengan betina. Maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Diperbolehkan bagi seseorang yang berkorban untuk berkorban dengan kambing betina atau jantan. Wallahu ta'ala. Ya. Kalau seandainya disembelih ada anaknya, enggak masalah. Karena sembelihan ibunya adalah sembelihan anaknya. Dan tidak ada syarat hewan kurban yang kita bacakan tadi lepas dari hamil. Lepas dari hamil. Anaknya boleh dimakan dan tidak perlu disembelih. Iya. Tidak perlu disembelih menurut jumhur ulama. Iya. Perbolehkan. Kan tapi saya melihat sebagusnya anaknya meniatkan untuknya dan untuk ayahnya yang telah meninggal. Itu lebih afdal daripada dia mengkhususkan kurban tersebut untuk orang tuanya yang telah meninggal. Akan tapi kalau seandainya dia berkorban untuk atas nama orang tuanya yang telah meninggal, maka kita katakan hukumnya boleh, kan tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Ya, Allah Ta'ala. Dibahas di dalam kitab Al-Mughni tentang orang kafir apakah boleh mendapatkan hewan kurban. Orang kafir memang tidak masuk ke dalam jatah makan atau sedekah. Cuma yang menjadi permasalahan adalah apakah boleh menghadiahkan daging kurban kepada orang kafir. Dipersisikan oleh para ulama. Kan tapi saya mempunyai jalan keluar. Jalan keluarnya adalah diperbolehkan kita memberi orang kafir dengan tujuan untuk taklif, mendekatkan diri dia kepada Islam, atau kita takut kepadanya setelah kita mendapatkan daging kurban tersebut. Jadi dia sudah sama bolehnya kita menjual kepada orang kafir sebagaimana kita sudah boleh memberinya. Jadi sebagusnya kita tidak memberi dari bagian yang 3, akan tetapi kita memberinya dari bagian yang telah dibagi 3. Hadiah, maka dia hadiah untuk orang kafir lagi. Maksudnya hadiah ini untuk siapa, terus dihadiahkan lagi kepada orang kafir. Tapi dikhususkan, saya melihat ini lebih dekat tidak diperbolehkan. Kan tapi ini pendapat saya, Allah Ta'ala mungkin salah. Saya belum mendapatkan fatwa yang mendukung apa yang saya lihat ini. Allah Ta'ala alam. Tapi yang jelas perlu antum ketahui bahwa zakat diperbolehkan diberikan kepada orang kafir. Dan dia masuk ke dalam mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf. Karena para ulama kita membagi mu'allaf terbagi 2. Orang yang baru masuk Islam, yang kita inginkan melembutkan hatinya supaya dia tetap dalam Islam. Dan yang kedua mu'allaf, orang yang masih di luar Islam, yang kita harapkan dia masuk Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang kedua adalah orang yang tidak masuk Islam, yang kita takutkan bahayanya untuk Islam. Jadi 2 orang kafir yang diperbolehkan mendapatkan zakat. Pertama, kita mengharapkan
dia masuk Islam. Yang kedua, kita mengharapkan mara bahayanya tidak mengena kepada Islam. Orang preman besar, kafir, kalau tidak diberi akan menyusahkan kita, beri dia zakat. Diperbolehkan. Itu masuk mu'allaf. Yang tidak masuk mu'allaf adalah orang yang sudah berpuluh-puluh tahun dan bercicit-cicit masuk Islam, sudah itu dia masih mu'allaf juga dan mendapatkan zakat dan mendapatkan sedekah dan semacamnya. Ini tidak mu'allaf. Ya, Allah Ta'ala alam. Yang disedekahkan adalah kesepakatan kita dengan pengurus. Makanya kita mengadakan kesepakatan dengan pemilik kurban, karena yang berhak membagi-bagikan itu adalah pemilik kurban, bukan pengurus, kecuali pemilik kurban telah menyerahkan sepenuhnya pembagian tersebut kepada pengurus. Tapi sama aja itu. Yang jelas kalau pemilik kurban menyerahkan pembagian yang kepada pengurus, maka berpindah hak putus itu kepada pengurus. Tapi kalau hukum asalnya bahwa pembagian itu kepada yang berkorban. Nah, kalau seandainya Anda sudah mendapatkan jatah dari pengurus bahwa bagian ini, maka itu yang tidak disedekahkan. Yang disedekahkan adalah pembagian yang telah dibagi khusus oleh pengurus untuk sedekah dan hadiah. Wallahu ta'ala. Yang saya maksudkan adalah imam yang berada di daerah kita. Kan tetapi wallahu ta'ala alam, saya melihat adalah imam kaum muslimin juga. Jika seandainya pemerintahan kita telah memulai korbannya di daerah ini, maka boleh bagi kaum muslimin yang tidak ikut hadir atau tidak bisa menyembelih di tempat lapangan, sudah diperbolehkan dan sudah sah. Jadi apakah imam yang dimaksud imam yang kita sholat di lapangan Idul Adha itu, atau imam kaum muslimin? Dan dia bisa saja berdua makna. Imam yang kita sholat di lapangan itu bisa juga imam kaum muslimin, yaitu imam di dalam pemerintahan. Nah, saya melihat bahwa yang lebih afdalnya yaitu imam yang kita sholat bersamanya. Berarti kalau seandainya kita sudah sholat di sebuah lapangan dan imam sudah mulai menyembelih, maka kita sudah boleh menyembelih. Sudah itu, apakah imam yang berkorban atau imam yang menyembelih? Kita katakan tidak masalah, baik imam yang berkorban maupun imam yang menyembelih, karena penyembelihan boleh diwakilkan. Imam, hal ini imam yang lebih layak untuk menyembelih. Kalau imam berkorban khusus sekaligus dia yang menyembelih, maka ini lebih tepat, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah, di samping beliau imam besar kaum muslimin dan juga beliau yang berkorban, dan dia menjadi contoh uswah bagi kaum muslimin yang lainnya. Lagi pertanyaan yang tertinggal tadi, apakah wajib bagi peserta korban untuk menyaksikan korbannya? Kita katakan tidak wajib, akan tetapi dianjurkan untuk menyaksikan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau seandainya engkau berkorban maka saksikanlah hewan korbanmu. Akan tetapi hadisnya belum sempat saya teliti kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya melihat imam yang menjadi standarnya. Jadi imam atau yang menggantikan imam. Hingga munculnya permasalahan-permasalahan ini karena kita tidak lagi mengacu kepada sunnah Rasulullah SAW yang asli. Seyogianya yang imam menurut ulama fikih itu adalah imam besar, imam yang memimpin negara sebagai yang memimpin agama. Rasulullah SAW memimpin khilafah, kekuasaan negara, dia juga memimpin din. Itu yang disebut khalifah. Khalifah adalah hifzuddin wa siyasatud dunya. Definisi khilafah adalah menjaga agama dan mensiasati dunia. Ini yang disebut imam. Dan itu berlaku sampai Khulafaur Rasyidin. Kemudian terjadi penyusutan bahwasanya imam-imam khalifah ketika kalah bersaing di dalam menuntut ilmu, timbul kemindaran di dalam penyampaian khutbah dan imam. Pada zaman Bani Umayyah Abbasiyah mulai terpisah lagi, jauh setelah itu, bahwasanya mulai terpisah, imam negara berbeda dengan imam masjid, yang mana dia diharuskan berkhutbah dan berceramah. Jadi kita lihat penyusutan di dalam pemahaman agama dan pendangkalan. Imam sudah canggung memberikan ceramah karena memang dia tidak banyak mempunyai dasar-dasar agama yang baik.
Dan juga khatib sudah canggung juga karena dia juga tidak pandai membaca Al-Quran yang baik. Terjadi pemisahan lagi, yaitu sang khatib berbeda dan sang imam berbeda lagi. Jadi idealnya adalah imam besar. Kan tapi kalau hal ini seperti ini, maka kita katakan standarnya adalah imam. Maksudnya adalah imam selesai melakukan salat berarti dia menyembelih atau yang mewakili imam atau siapa saja yang penting menyembelih di daerah tersebut, maka sudah mulai dia diperbolehkan berkorban. Ya Allah Ta'ala. Empat itu syarat sah korban. Ada lagi syarat makruh. Jadi kalau nggak syarat sempurna korban. Nah, kalau seandainya sudah cacat tanduknya atau dia agak kudisan atau semacamnya, itu jatuh kepada yang kurang dianjurkan. Jadi syarat kesempurnaan kurban. Jadi ada syarat sah yang mana dengan tidak melakukan hal itu tidak sah kurbannya. Ada lagi syarat sempurna kurban, bahwa dengan dia melakukan hal itu berarti telah sempurna, dengan dia meninggalkan hal itu tidak sempurna kurbannya. Nah, seperti patah tanduknya atau stempel tadi juga termasuk ditandai atau dilobangi telinganya. Ini dari hal-hal yang dimakruhkan, tidak termasuk yang menjadi hal yang tidak sah. Kan lebih setiap muslim jelas mencari yang lebih afdal untuk dirinya yang dia dapat berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menganjurkan untuk memperbanyak amal saleh di awal 10 Zulhijjah, dan di antara amal saleh tersebut adalah puasa. Di antaranya adalah puasa. Tidak ada dalil yang mengkhususkan puasa dianjurkan awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, kan tapi yang ada dalil tidaklah amal anak Adam yang saleh pada hari-hari lebih baik daripada awal 10 Zulhijjah. Itu kira-kira makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau salah satu dari mereka, saya kurang ingat. Jadi amal saleh apa saja? Sedekah, puasa, berinfak, menuntut ilmu, salat, dan yang lainnya adalah amal saleh yang kita dianjurkan untuk memperbanyak di hari-hari ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita lagi yang mau berkurban, jelasnya mengambil bulu rambut atau bulu yang ada di badannya dan juga memotong kukunya dan semacamnya, persis seperti orang ihram sampai kita menyembelih sembelihan. Ya, wallahu taala alam. Terima kasih atas kehadirannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Pertama, berkorban untuk mayit. Bolehkah kita berkorban untuk mayit? Kita katakan bahwa berkorban untuk mayit dia mempunyai dasar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berkorban untuknya dan keluarganya, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini untukku dan untuk keluargaku. Dan kita tahu bahwa keluarga Rasulullah, yaitu istrinya, tidak semuanya hidup pada waktu itu. Di antaranya yang sudah meninggal adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kedua, qiyas. Rasulullah SAW, kan tapi ini kekhususan, bahwasanya, kan tapi ini jauh mungkin, bahwasanya Rasulullah berkorban untuk umat yang belum hidup setelahnya. Jika seandainya boleh berkorban untuk umat sebelum hidup, maka yang sudah mati tapi sudah ada lebih boleh lagi. Kan tapi kita katakan sembelihan Rasulullah untuknya dan untuk umat sebelumnya ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam masalah menghadiahkan korban untuk mayit ada 3 poin yang perlu diketahui, bahwa tidak ada perselisihan para ulama, atau kita katakan bahwa sangat dianjurkan atau diperbolehkan berkorban untuk yang mayit, tapi disertakan mengikut kepada asal, yaitu korban orang yang hidup.
Yaitu Rasulullah tadi berkorban untuknya dan untuk keluarganya. Jadi kalau ingin juga berkorban kepada yang kita meninggal, korban niatkan yang pertama untuk kita dan yang kedua untuk yang mayit. Dan yang kedua, tidak ada perselisihan juga bahwa mayit yang sudah menadarkan dirinya berkorban, kemudian dia meninggal, maka wajib dan sah diberikan. Yang para ulama berselisih yaitu korban yang diperuntukkan khusus untuk si mayit. Maka ini para ulama berselisih, akan tapi yang kuat adalah sah korbannya, akan tapi kurang afdal. Di sini ada catatan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, bahwa sebagian ulama-ulama Arab Saudi mereka sering berkorban untuknya dan untuk Imam Ahmad. Mereka sering berkorban untuknya dan untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada lagi beliau berkorban untuknya dan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, begitu seterusnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Baik. Tentang masalah pengkornetan daging kurban. Dan yang kedua tentang masalah memindahkan korban ke daerah lain. Kita doain. Pertama tentang masalah pengkornetan. Memang para ulama membahas tentang masalah menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Nabi mengatakan dari hadis yang sahih bahwa Nabi melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Makanya para ulama berselisih tentang jadwal waktu terakhir menyembelih, karena masalahnya waktunya terbatas. Kan tapi jelas Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menguatkan bahwa menyimpan daging korban tidak harus terikat dengan waktu 3 hari, dan boleh lebih. Dan ini yang kuat insyaallah taala. Tentang masalah pengkornetan ada beberapa poin yang harus dipahami. Pertama, korban jauh lebih afdal daripada bersedekah dengan uang seharga korban. Bahkan tidak boleh meniatkan korban dengan mensedekahkan uang. Sekarang misalnya di Aceh, orang-orang dahulunya punya niat berkorban untuk tahun ini, kemudian dia katakan korban saya telah saya berikan ke Bank Mandiri atau ke Rio Pos dengan berbentuk uang. Kita katakan tidak sah korbannya, kan, tapi uang yang dia berikan sudah berbentuk infak. Karena korban sangkut pautnya dengan pengucuran darah. Sebagaimana yang kita bacakan hadis tadi, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan afdal min iraqatid dam. Tidaklah ada satu amalan yang diamalkan oleh anak Adam pada hari sembelihan yang lebih afdal daripada mengucurkan darah, yaitu berkorban. Dan yang kedua, bahwa tentang masalah pilihan korban harus dilihat selera masyarakat. Makanya jika seandainya satu daerah tidak menyukai onta, maka dalam hal ini yang mereka sukai adalah sapi, maka yang afdal adalah menyembelih sapi bukan onta. Kalau seandainya di daerah tadi menyukai kambing kacang, tidak kambing domba, maka yang afdal adalah kambing kacang. Jadi selera masyarakat dilihat. Dan yang ketiga, permasalahan al-illah taduru, al-hukmu taduru bi'illatihi. Hukum berputar sesuai dengan illahnya. Dan kita tahu bahwa pada zaman dahulu Rasulullah mengharamkan menyimpan daging korban. Kenapa? Li ajli dafah. Karena adanya dafah, tamu-tamu yang fakir datang ke masjid, ke Madinah Rasulullah SAW. Dilarang menyimpan korban. Ilahnya supaya orang-orang yang datang tersebut dapat
makanan. Dan illah itu jika seandainya ada maka tidak dibenarkan menyimpan. Jika seandainya terjadi kefakiran yang miskin di daerah tersebut, banyak miskin dan yang lainnya, maka tidak ada penyimpanan. Kita katakan al-hukmu yaduru bi'illatih. Oleh sebab itu ketika sudah mulai tidak banyak lagi datang orang-orang ke Madinah, atau orang-orang Madinah sudah mampu, hilang hukum tadi pengharaman dikornet atau disimpan. Dengan apa? Awalnya dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban, kan, tapi sekarang simpanlah. Ini yang ketiga. Melihat dari poin-poin di atas, maka kita lihat bahwa pengkornetan melihat maslahat dan mafsadah yang ada di tempat tersebut. Dan yang sangat tidak arif jika seandainya kita salah menimbang maslahat dan mafsadah. Bagaimana kita katakan Arab Saudi melakukan pengkornetan setelah mereka melihat adanya kerusakan yang sangat luar biasa dan pemubaziran yang sangat luar biasa dari daging-daging korban dan daging-daging hadi. Dengan disembelih kemudian berapa menit, saya lihat langsung, bahkan saya mengerjakan setelah disembelih kambing itu atau onta tersebut, datang alat berat membawanya langsung ke lubang dan menimbunnya. Tahun 60-an lebih luar biasa lagi, menumpuk bergunung-gunung dan tidak ada fakir miskin yang mau mengambilnya. Maka timbullah fatwa dari para ulama bahwa dianjurkan pengkornetan dan dikirimkan. Tapi ada sebagian orang yang ingin menyamakan Arab Saudi dengan Indonesia. Timbullah ada ide pengkornetan. Kita katakan Indonesia khususnya Riau 40% orang miskin, 90-60% atau lebih atau kurang yang sering tidak makan daging. 40% yang miskin, yang tidak makan daging di atas 40%. Layakkah orang-orang kita berkelonjotan karena lapar dan miskin terus kita kornet untuk tahun depan? Tidak ada masalahnya, tidak ada sama sekali. Ini namanya mengikut orang tapi kita tidak tahu apa orang ikut yang kita ikuti. Maka kita katakan orang sekarang sekeliling kita, tetangga kita untuk beli daging, jangankan daging sapi, untuk daging ayam saja mereka sulit. Dengan himpitan ekonomi yang seperti ini, dengan keadaan ekonomi kita yang amburadul seperti ini, terus adanya ide yang seperti ini, saya rasa tidak jauh dari kemaslahatan sama sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua, memindahkan daging korban ke daerah lain. Pada asalnya bahwa daging korban hendaknya diberikan ke daerah yang mana kita berdomisili di tempat tersebut pada dasarnya, dan tidak dipindahkan keluar daerah kecuali adanya maslahat. Ulama fatwa, keluar dari fatwa Lajnah Daimah dan Hay'ah Kibar Ulama tentang diperbolehkannya memindahkan daging kurban dari Arab Saudi ke negara-negara miskin seperti Indonesia, Somalia, Afghanistan, Kashmir dan yang lainnya. Dan lihat bahwasanya negeri kita miskin, sudah itu kita pindahkan ke orang lain. Ini sangat lucu sekali. Orang berimpak kepada kita, kita berimpak kepada orang lain. Nah, jadi mereka membolehkannya karena ada maslahat. Di Arab Saudi mereka kebingungan kemana mereka berkorban. Jadi kita katakan boleh dipindahkan dengan adanya maslahat. Akan tapi asalnya korban di daerah kita. Kena masalah karena ada beberapa sunnah-sunnah yang harus tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya korban di tempat. Dengan misalnya menyembelih sendiri, menyaksikan sendiri, membagikan dan bersedekah kepada fakir miskin yang terdekat dan semacamnya. Sunnah-sunnah ini akan hilang dengan memindahkan ke daerah orang lain. Wallahu taala alam. Poin yang kedua, poin yang ketiga,
dilarang memotong rambut kuku bagi peserta korban. Apakah untuk kepala keluarga saja atau untuk semua anggota keluarganya? Ya, terima kasih banyak, pertanyaan sangat bagus. Dan lupa saya ikutkan bahwa yang dilarang adalah orang yang ikut mencantumkan namanya, tidak keluarganya. Maka boleh memotong rambut anak yang diniatkan untuk orang tuanya dia berkorban, atau istrinya. Yang dilarang adalah yang mengeluarkan uang untuk berkorban, atau seperti yang tadi kambing yang diniatkan korban untuk dia dan keluarganya, maka keluarganya tidak ikut dalam hukum, akan tapi yang dia saja ikut. Ya. Harus memahami perkataan hadis dan sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang disyarah oleh para ulama. Tidak boleh hanya kita menjadi zahiriyah yang bukan zahiriyah. Apa yang saya maksud zahiriyah yang bukan zahiriyah? Zahiriyah yaitu memahami nas secara zahir dengan keterbatasan bahasa Arab kita. Zahiriyah yang asli memahami nas secara zahir tapi dengan kedalaman ilmunya, seperti Ibnu Hazm. Jadi fala yamussa min sya'rihi wala min basharatihi syai'ah. Hi di sini dhamir. Ini kemana perginya? Apakah ke orang atau ke hewan? Berselisih para ulama-ulama di sana. Tapi ulama yang asli tidak berselisih. Jadi kita katakan jelas salah memahami, dan seharusnya mereka kembali ke hadis-hadis, syarah-syarah hadis. Dan ini bahayanya memang membaca hadis langsung dengan keterbatasan kemampuan kita di dalam memahami bahasa Arab, dan juga keterbatasan kita dan ketidakmauan kita membaca syarah-syarah ulama. Kesimpulannya, jika seandainya ada permasalahan yang kita kira kita kurang pas, maka lihat syarah para ulama. Ya. Bolehkah mencicil uang setiap bulan untuk ikut berkurban tahun depannya? Kalau hanya untuk pribadi boleh, kan tapi tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Jika seandainya uang tersebut dibutuhkan untuk sesuatu hal, maka boleh dialihkan dan boleh tidak berkorban. Pertanyaan terakhir, kita berkorban 2 hari setelah lebaran. Bolehkah daging korban itu kita ambil lebih dari jatah untuk dimakan guna dipakai untuk acara pesta? Tidak boleh lebih dari 1/3. Boleh menghitungnya atau menimbangnya dengan ketat, akan tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Lebih dari 1/3 berarti kita telah memakan pembagian orang lain, dan wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.